Aku. 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 Namaku Calvin. Namaku Cynthia. Namaku Asa. Namaku Devi. Namaku Zahra. Namaku Rozi. Namaku Fe. Namaku Tika. Namaku Paya. Namaku Rain. Namaku Baik. Namaku Brian. Namaku Sidik. Namaku Fadli. Namaku Tafif. Namaku Heru. Namaku Isil. Namaku Sinta. Namaku Dea. Namaku Kiri. Namaku Suci. Namaku Dati. KKN-ku asik. 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 Wave Beats Music. Ada cowoknya. Kawan tapi anak cik. Kita pun tapi anak cik. Kita pun tapi anak cik. Saya Calvin Antoni dari Fakultas Kedokteran Andalas. Hari ini ditemani oleh teman saya. Perkenalkan ibu-ibu dan teman-teman semua, nama saya Rida Nina Manani atau biasanya dipanggil Dea, dari jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Dampak dari stunting ini, ibu kalau misalnya udah kena, jangka pendeknya itu dia tuh mengganggu perkembangan otak. Dia itu juga bisa mengganggu metabolisme dan juga mengganggu sistem imun. Jadi anak yang stunting tuh dalam jangka pendek dia tuh bisa sering sakit-sakit ibu. Kita sebagai ibu harus jeli dalam menyikapi sesuatu dalam apalagi terutama untuk mengkonsumsi makanan untuk anak-anak. Jadi harapan saya sebagai tim PKK Nagari semoga di negara Sungai Rumbai Timur tidak ada kriteria yang stunting lagi. Pengalaman yang saya dapat selama ini ini merupakan sebuah hal yang baru, benar beda dengan yang saya dapatkan di kampus. Kalau di kampus dimana kita belajar tuh kayak belajar dari textbook, jarang, nggak ada, sedikit lah pokoknya bersosialisasi dengan masyarakat. Di sini benar-benar benar-benar kaget juga sih. Kita berurusan turun langsung ke masyarakat, terutama mengenai program stunting ini, di mana saya berurusan dengan ibu-ibu PKK dan juga target-target dari program stunting ini. Dan saya bersyukur saya disupport, didukung sama ibu-ibu PKK dan juga perangkat nagari di Sungai Rumbai Timur ini, sehingga program stunting itu bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat di sini terhadap stunting itu pandangannya tuh sangat gigih gitu untuk mengatasi stunting, kayak nggak ada yang acuh tak acuh. Kayak kalau misalnya ada ibu hamilnya yang nggak mau pergi penyuluhan, itu pun dijemput. Jadi pokoknya semua masyarakat di sini dalam mengatasi stunting itu sangat gigih.
ininya pada ibu hamil ini. Jadi saya berharap untuk kedepannya bahwa stunting ini bukan menjadi masalah lagi buat Nagari Sungai Rimba Timur, dan semua anak-anak, semua terutama balita di Sungai Rimba Timur itu sehat selalu. Oh, jadi ini ada sedekah celengan subuh namanya Pak. Ini sedekah masjid yang Nah, program yang saya bikin itu adalah celengan sedekah subuh yang berupaya untuk membangun pembangunan masjid. Nah, bertepatan di Sungai Rumbai Timur ini ada satu masjid yang mau dibangun. Maka di situ saya membuat proker ini, membagikan celengan kepada masyarakat untuk masyarakat situ bersedekah, biar masyarakat gampang untuk bersedekahnya. Masalah-masalah yang saya dapati saat menjalankan proker mungkin pertama tuh ada masyarakat yang bingung buat apa ini celengan ini, kenapa harus ada celengan sedangkan di masjid saja kita bisa bersedekah. Nah, disitulah saya menjelaskan kenapa harus ada celengan ini, kenapa tidak langsung masyarakat ke masjid. Masalahnya tidak semua masyarakat ke masjid itu membawa uang, dan tidak setiap waktu masyarakat selalu ke masjid. Sedangkan celengan ini kita bisa bersedekah kapanpun, kapanpun kita mau, dan tidak menutupi untuk kapan kita ada duit, kapan kita tidak ada duit gitu. Sedekah ini seberapa adanya, tidak penting nominal, yang penting kita bersedekah. Geng, senyum geng. Silakan menggambar ya, nanti yang paling bagus dapat hadiah. Juara 1, 2, 3. Tunggu, mana gambarnya? Saya berada di SLB. Banyak pembelajaran yang saya peroleh, terutama bagaimana cara bersyukur dan bagaimana cara memandang orang tidak sebelah mata. Di sini saya melihat adik-adik kita yang luar biasa ternyata mempunyai kelebihan yang juga luar biasa. S. M. Buat M lagi. M. Juara 3 ya guys. Juara 3 oleh kelompok kelompok muda. Kelompok muda. Nanti tiga-tiganya. Ya. Tapi ada satu proker yang paling berkesan, yaitu proker SLB, yang mana di proker SLB ini saya mendapatkan pelajaran hidup, yang mana saya dapat bersyukur dengan keadaan saya sekarang ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan telah menjadikan saya seperti ini. Dengan melihat keadaan di SLB, saya semakin terpacu untuk berbuat baik. Iya, yuk tambah lagi. bekerja di KKN untuk proker itu kebersihan desa. Karena proker kebersihan desa ini sangat banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama bagaimana cara kita bekerja sama dalam membangun sebuah negeri.
Di situ kita belajar susah dan senangnya bersama. Yang pertama, bagaimana cara bersosialisasi ke masyarakat dengan benar, bagaimana cara berdiskusi dengan teman yang benar, bagaimana cara bekerja sama dengan teman dengan benar. Bersyukur banget bisa saling berbaur sama ibu-ibu, terutama ibu-ibu Jorong, ibu-ibu Wali yang udah welcome banget sama kita-kita. Terus disambut juga kayak kita selalu diikut sertakan apapun program mereka ibu-ibu, kita selalu diikut sertakan. Jadi kita kayak tersentuh gitu lah. Kita nggak cuman mantau-mantau dari jauh, terus juga pengalaman ke TK juga seru, guru-gurunya baik, terus adik-adiknya lucu-lucu, dan kalau bareng ibu-ibu PKK itu kayak kita ngerasa belajar jadi jiwa-jiwa keibuan gitu loh. Gak cuma masak-masak, terus nanti ngelihat kita gimana ya nanti di masyarakat, kayak gitu gambarannya. Selama jadi ketua proker dari pendataan penduduk, saya sangat berterima kasih pada teman-teman karena pendataan penduduk itu cukup banyak, yaitu sekitar 3.000 KK lebih. Jadi itu membutuhkan tenaga dari teman-teman KKN juga, dan alhamdulillah pendataan penduduk sudah selesai, dan semoga dari Nagari Sungai Rumai Timur bisa lebih bermanfaat lah untuk kedepannya. Durasi memasak 90 menit dari telah dibuka oleh Bapak Wali Nagari Sungai Rumai Timur. Di sini kita transparan, yang dewan jurinya adalah adik-adik dari mahasiswa. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada adik-adik KKN yang melaksanakan KKN kuliah nyatanya di Nagari Sungai Rumai Timur. Kami cukup bangga dengan kehadiran beliau. Apapun di nagari kami ini, tentu banyak dalam membantu kami, terbantu apalagi dalam acara pendataan penduduk di Nagari Sungai Rumai Timur. Antusias, apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, saling solid dan kompak antara adik KKN dengan Kepala Jorong, pemerintah Nagari, solid. Dan ditambah lagi dalam rangka 17 Agustus ini, kami bangga. Tanpa beliau, tanpa adik-adik, mungkin acara ini nggak semua ini. Tapi dengan ide-ide dan kreasi adik-adik ini, membuat kami termotivasi, maju. Alhamdulillah, Bapak Ibu tengok sendiri kegiatan ini. Inilah contoh salah satu bukti kerja nyata anak KKN di negara kami. Kami bangga. Tentu untuk kedepannya kita semakin solid, kita semakin bersatu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing atau pendamping adik-adik KKN. Alhamdulillah Bapak, dengan arahan beliau, dengan arahan Bapak, adik-adik solid. Tentu kami juga di Nagari solid. Semoga ke depan kita semakin solid dan kami siap kapanpun, dimanapun, kami siap menerima adik-adik KKN yang selanjutnya. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 38 hari kita sama-sama di sini di satu posko. Kayak ngerasa kayak punya keluarga kedua. Saya anggap kalian tuh betul-betul kayak keluarga kayak sendiri. Makan bareng, tidur bareng, apa-apa bersama sama kalian. Pokoknya hal yang belum pernah saya coba di lain tempat,
bisa rasain sama kalian di sini gitu. Terus kalau ditanya supaya siap untuk berpisah sama kalian atau enggak, jawabannya enggak. Kalau boleh minta waktunya lagi, saya mau minta waktunya sedikit lagi aja buat sama-sama sama kalian. Karena emang seseru itu punya keluarga kedua kayak kalian. Banyak pengalaman yang bisa Pe dapetin di sini. Terima kasih untuk semua kawan. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Jujur, saya adalah orang yang benci perpisahan sebenarnya, dan saya berharap kepada teman-teman untuk kedepannya seringlah kita ngumpul-ngumpul lagi, seringlah kita bercanda-bercanda lagi. Kita emang bakal harus nerima itu kalau kita bakal berpisah, tapi bukan berpisah dalam artian kita nggak bisa bareng-bareng lagi, ya kan? Nanti sehabis ini kita balik, kita juga bisa ngumpul bareng, cuman ya nggak seintens inilah, nggak satu lingkungan inilah, pada sibuk sama lingkungannya masing-masing lagi. Cuman sedih sih. Pasti akan kangen lah, apalagi pas lihat-lihat foto di grup, lihat-lihat isi grup, pasti kadang-kadang ada waktu misalkan nanti di kosan malam-malam sendiri ngeliatin isi grup, lah kangen sih, misalkan sini pernah ngapain, situ pernah ngapain, jadi pasti ada kangen sih menurut saya sendiri. Sudah tidak terasa ya, sudah 38 hari saya di sini bersama teman-teman. Banyak hal yang kita dapatkan, banyak kenangan, banyak hal tawa, sedih, senang, riang. Sedih sih karena udah ngerasa kayak dapat keluarga baru. Sebenarnya aku nggak sanggup ngelepas kalian untuk pergi ke Padang lagi. Mungkin kita kalau udah sampai Padang mungkin udah asing ya, nggak kayak sedekat ini lagi. Aku cuma takut itu, karena di sini tuh sebenarnya aku udah merasa kalian tuh udah deket banget sama aku. Kalian tuh udah aku anggap rumah bagi aku. Bahkan teman-teman yang di jurusan aku tuh, aku menurutku lebih dekat teman-teman aku yang di KKN ini. Paling berkesannya itu ketika makan bersama, jadi kayak mereka tuh sudah menganggap kita sebagai keluarga. Kayak apalagi kayak aku nggak suka pedas, jadi mereka nyiapin makanan atau nyisihin makanan khusus untuk Febri sendiri. Jadi itu hal yang paling berkesan, seperti sama yang saya hadapi, seperti kayak di rumah sendiri gitu. Nah, kalau untuk berpisah saya belum siap, karena saya merasa nyaman dengan teman-teman di sini, saya merasa senang dengan mereka. Kemudian untuk hal-hal yang kita telah lewati, jangan lupakannya teman-teman, untuk KKN yang sangat berkesan ini. Semoga teman-teman sukses, jangan lupakan kita karena kita pernah bersama. Satu kalimat boleh? Boleh. Aku sayang kalian. Video sih ya. Juga mau ucapin terima kasih banyak buat Pak Wali, Pak Sek, terus juga Kak Filia, Kak Cia, Kak Sisi, Kak Nilam, Pak Mus, terus Mas Pras. Makasih banyak udah nerima kami layaknya adik
adik-adik sendiri juga udah open banget sama kita. Dan terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita selama berada di Sungai Rumpai Timur. Terima kasih kepada khususnya bagian Wali Negari, Pak Wali, Pak Sek, dan juga ada Ibu Wali juga, Ibu PKK, Pak Jorong, Ibu Jorong, Pak Regar, dan seluruh elemen masyarakat, dan tidak terkecuali teman-teman yang seperjuangan saya. Terima kasih untuk perangkat nagari, ibu-ibu PKK atau masyarakat yang saya temui di sini, yang aku temui di sini. Aku sangat berterima kasih karena di sini masyarakat itu sangat baik, sangat humble, sangat welcome sama kita. Terus juga mengajarkan banyak hal bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih kepada Pak Ketua dan Ibu Ketua Sidik dan Sintia yang sudah menghandle kita selama di sini, dan untuk Pak Wali dan perangkat-perangkatnya terima kasih karena telah menerima kami di sini dan memberikan kami pelajaran yang sebelumnya kami belum tahu sehingga sekarang menjadi tahu. Terima kasih kepada Tia sebagai ketua wanita yang telah membimbing kami selama di sini, dan terima kasih kepada Sidik sebagai ketua KKN yang telah sibuk selama ini mengurus kami yang kadang susah diatur. Dan khususnya untuk Pak Wali, terima kasih sudah menyambut dan menyediakan posko untuk kami selama 40 hari ini. Terima kasih kepada Ketua KKN yang udah membackup kami, yang selalu berusaha untuk proker dan KKN kami itu berjalan dengan lancar. Terima kasih Ketua Sidik, dan terima kasih kepada teman-teman cewek yang udah selalu ada tiap hari, tiap malam, 24/7. Pokoknya selalu ingat aku. Dan teman-teman cowok, terima kasih yang udah bantu kami. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Farhan Sidik selaku ketua KKN kita, di mana dia sangat tangguh dalam memimpin kita yang berbagai pendapat, berbeda isi kepala, namun dia tidak menyerah sampai sekarang ini. Terus terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah mampu bekerja sama, jadi bareng bersama dari nol hingga berakhir. Terus terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak perangkat nagari, terutama Pak Wali, Pak Sekna, dan kakak-kakak dari perangkat nagari. Mereka merupakan keluarga kecil yang telah saya dapatkan selama KKN. Pak Wali beserta jajarannya seperti Pak Sek, Pak Mus, Kak Silia, Kak Pilia, Kak Nilam, Kak Cia, dan para jajaran yang lainnya. Itu merupakan seperti keluarga sendiri, jadi kayak apalagi kakak-kakak yang lain seperti kayak kakak kandung lah gitu. Jadi terima kasih kepada mereka karena sudah menerima secara baik di Sungai Rumpai Timur ini. Terima kasih kepada Pak Wali Negari dan perangkatnya yang telah menemani kami di sini, yang telah memfasilitasi sehingga kami sangat nyaman di sini. Nah, kemudian terima kasih juga kepada masyarakat di sini yang sangat menyambut kami dengan baik, yang sangat peduli terhadap kami, dan juga selalu memenuhi kebutuhan kami. Jika ada kami meminjam kayak panci, kemudian kami meminjam sapu, itu dipinjamkan oleh masyarakat di sini yang sangat-sangat baik. Nah, kemudian untuk teman-teman, terima kasih ya. Jolam ya. Terima kasih, cepet lah. Terima kasih. Kan disebut tuh zombie beko pasti. Nah, untuk teman-teman, pasti Isa bakal sangat kangen dengan kalian karena setiap pagi di kosan itu, karena Isa kosan sendiri jadi merasa sepi. Nah, di sini karena rame-rame itu setiap pagi pasti ada aja ketawa. Baru pagi kalian udah start ketawa, itu sangat memberikan energi yang positif